Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah ditunggu dalam waktu yang cukup lama, akhirnya pakar kristolog Dr. Zakir Naik bersama putranya datang juga ke Jakarta. Kita lihat panitia penjemput dengan senang hati ya, seperti Koh Donditan dan kawan-kawan dari Mu'alaf Center itu mendampingi datangnya Dr. Zakir Naik. Kemudian kita lihat Dr. Zakir Naik juga menyambangi kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan, Tanah Abang. Tapi kita nggak melihat ada Yusuf Mansur di situ. Alhamdulillah. Kalau Yusuf Mansur ikut menyambut, wah itu udah ngeri kita tuh. Ini pasti sudah dia tunggangi atau dia telah menggunakan forum ini untuk memperbaiki popularitas dan citranya di tengah masyarakat. Jadi sampai beberapa hari kedatangan Dr. Zakir Naik, kita tidak melihat ada Yusuf Mansur dalam rombongan. Gitu. Kenapa hal ini sangat penting? Gitu, menceritakan Yusuf Mansur. Bagi Yusuf Mansur sekarang ini bisa mendampingi orang-orang yang lagi ngetop dan populer itu sangat-sangat menguntungkan sekali. Para pemirsa, kita ketahui Dr. Zakir Naik ini seorang yang sangat hebat di dalam ilmu perbandingan agama. Jadi kalau dia berceramah, mungkin dia lebih hafal Bible dari para pendeta dan pastor. Karena itu kan ada pendeta yang ngiri juga itu. Kok Dr. Zakir Naik lebih hafal Bible dibanding kita-kita yang tiap hari mengajak umat di jalan Tuhan. Gitu. Karena pastor dan pendeta itu tidak ada yang hafal Bible. Gitu. Nggak ada. Saya belum pernah tahu tuh. Nah, Zakir Naik hafal dia di luar kepala. Jadi kalau dia berceramah biasanya banyak orang yang convert ya, pindah agama itu. Karena tidak sanggup dia mempertahankan keyakinan agamanya. Dan apa yang ditanyakan ke Zakir Naik itu bisa dia jawab semuanya. Bahkan dengan ayat-ayat Bible itu dia hafal semua. Gitu. Tidak hanya itu. Dia juga hafal itu kitab dalam agama Hindu. Ya kan? Dalam Weda, dia tahu semua dia. Jadi gimana Islam dan perbandingannya. Kita tahu Dr. Zakir Naik ini secara intelektual, dia itu murid dari Ahmad Didat. Maka kata Ahmad Didat ketika berjumpa dengan Zakir Naik, apa yang saya capai selama 40 tahun, engkau atau Anda mencapainya hanya dalam waktu 4 tahun. Jadi ilmu Zakir Naik dalam 4 tahun dia belajar kristologi itu sama dengan ilmu Allah yarham Ahmad Didat gitu, selama 40 tahun. Memang orang ini seorang otodidak sejati ini. Ahmad Didat juga seorang otodidak. Dia datang ke India tuh tidak ada ilmu Islam dan ilmu kristolognya sangat rendah gitu. Jadi ketika orang-orang Kristen di Afrika Selatan itu menyerang Islam, dia bilang, Nabi kamu tuh itu yang dia pikirkan tiap hari itu hanya kawin, nikah. Nabi kamu tuh mengarang-ngarang cerita tentang Al-Quran. Al-Quran kamu tuh kan ciplakan dari Bible. Nah di sini Didat mempelajari Bible dan mempelajari Al-Quran. Lalu dia bacalah buku-buku, nanti setelah dia ahli di dua agama ini, dia sampai menantang Paus. Tapi Paus takut menghadapi dia. Takut. Kata Didat, kenapa di dalam Al-Quran itu tidak ada surat Khadijah? Kenapa dalam Al-Quran itu tidak ada surat Fatimah? Kenapa dalam Al-Quran itu tidak ada nama anaknya? Atau surat tentang Aisyah gitu. Tetapi dalam Al-Quran ada surat tentang Maryam, ibu Nabi Isa. Dalam Al-Quran cerita tentang Isa lebih banyak pada cerita tentang Nabi Muhammad. Kalian tahu sebabnya? Kata Didat.
Karena Al-Quran itu bukan ciptakan oleh Muhammad. Al-Quran itu datang dari Allah. Kalau Al-Quran itu dari Nabi Muhammad, tentulah akan dia bikin surat tentang istrinya, surat tentang ibunya, ya kan? Orang yang paling berjasa dalam perjuangannya misalnya Khadijah, tentulah dia akan tulis satu surat dengan nama surat Khadijah. Tapi tidak, katanya. Karena Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad. Al-Quran itu datang dari Allah. Di kata Allah ini Maryam, Nabi menyampaikan. Gitu. Ini Isa, Nabi menyampaikan. Nah itu dipelajari Ahmad Didat dalam waktu 40 tahun. Setelah itu dia berdakwah ke seluruh penjuru dunia. Dan lalu ilmunya itu disamai oleh Dr. Zakir Naik. Hanya dalam 40 tahun dia sangat ahli dalam ilmu perbandingan agama. Nah, ini ngiri Sumansur ini forumnya kalau dia ngaji itu ribuan orang yang hadir. Nah, Sumansur tentu ingin mendapatkan peluang mengambil sedekah dari forum ini. Gitu. Itu tahun 2017 dia mencoba menyogok panitia gitu. Ya kan? Tapi enggak tahu 2017 berhasil apa enggak. Yang jelas tahun 2025 ini enggak berhasil karena panitia sudah tahu. Jadi sekarang yang mengikuti ilmu Zakir Naik itu, ya, ilmu Zakir Naik itu yang kita lihat adalah beberapa kristolog di Indonesia yang masih ada sekarang itu Donditan gitu. Oh dia 7 tahun belajar. Kita lihat kalau dia debat-debat, oh dia ngerti semua tentang Bible. Ya mungkin kalau ilmu-ilmu Islam kita kan belum melihat ya, tapi itu sudah cukup menjadikannya sebagai kristolog, ahli dalam soal-soal Kristen. Gitu. Nah Sumansur gimana? Sumansur yang dipikirkannya duit. Duit kalau didapat mimbar, wah itu sarana untuk mendapatkan duit. Karena itu bagi Sumansur nggak penting itu hak batil. Agama itu dinul hak wa dinul batil nggak penting buat dia. Yang penting itulah dinul fulus. Atinul fulus gitu aja dia pikirkannya. Jadi di tengah orang cerita kebangkitan Islam yang Sumansur yang pikirnya duit bagaimana menambah warung steak and shake. Aneh kaya, itu aja dia. Tapi sekarang orang udah tahu kelakuannya. Udah tahu panitia nggak ada ngajak-ngajak dia. Mungkin kalau dia pun pingin datang, nggak boleh tuh duduk di depan gitu. Kalau datang sebagai peserta di belakang ya terserah lah, mungkin begitu ya. Tapi Sumansur kan nggak berani di belakang. Kenapa dia nggak berani di belakang? Pertama kan dia merasa dirinya tokoh, kok aneh di belakang, takut dia. Yang kedua kalau dia di belakang berbaur dengan masyarakat, oh dia ngeri dimintain duitnya. Pasti dompetnya dipegang oleh zaman lo kan ngambil duit masyarakat sering lo duit umat. Keluarin duit lo. Kalau gitu takut lagi dia. Jadi kalau dia nggak di depan mungkin dia nggak berani datang. Kalau dia rombongan gitu di tengah masa gitu, oh bisa habis dia. Habis dia. Bisa dipalakin duitnya oleh peserta yang hadir itu. Terus yang tanggung jawab siapa? Nggak ada. Dan itu sering kejadian pada Yusuf Mansur. Dia lagi ceramah nih ada utangnya banyak gitu kan. Datang debt collector gitu. Debt collector cegat dia. Itu kalau perjanjian itu dia nggak akan boleh pulang, nggak boleh apa lagi. Kalau setelah turun dari mimbar, semua uang yang dapat diserahin ke debt collector. Karena utangnya tiga tuh banyak. Atau duit orang yang dia ambil nggak mau kembaliin gitu. Nah itu menghantui Sumansur. Karena tuh dia kalau keluar nggak berani itu sendiri-sendiri. Kayak kita bisa datang ke masjid, naik sepeda motornya cukup. Karena nggak ada punya musuh. Kalau Sumansur nggak berani. Apalagi nih Dr. Zakir Naik datang, forum sebesar itu, dia tidak di depan, apalagi tidak di atas mimbar. Gitu. Dia hadir di belakang, oh mengerikan dia. Ngeri dia. Bisa-bisa nggak pulang dia kalau nggak bawa duit gitu. Gitu. Nah, terus dia mau di depan sebagai apa? Panitia bukan, tokoh bukan gitu. Mau di atas mimbar apalagi. Orang udah tahu dia kelakuannya semuanya. Pasti ini kita mau dia jual semua kata panitia untuk mendapatkan keuntungan pribadi dia. So bagi Sumansur panggung itu, waduh itu seperti orang mancing ini. Ini kolam ikannya nih. Kolam ikan untuk dapat ikan gitu.
Kalau nggak ada kolam, gimana dia mau dapat ikan? Nah, itulah arti panggung bagi Yusuf Mansur. Jadi kedatangan Dr. Zakir Naik tahun 2025 ini, itu adalah kegembiraan bagi umat Islam. Tetapi kesedihan bagi Yusuf Mansur. Ya, sebaiknya lo tahu selalu teman pendeta-pendeta aja lagi dah, kan Mansur akrab sama pastor dan pendeta. Sana aja lah. Mau dakwahan Islam versi Kristen, orang juga dah tahu. Lalu mau nambah warung stik, kalau aliran dananya udah ditutup, oh berat juga dia. Berat dia. Demikian kita tunggu perkembangan safari dakwah Dr. Zakir Naik di Indonesia tahun 2025 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.